Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi dalam pelajaran akidah akhlak di kelas 3 ya, atau kelas 9. Masih dalam keadaan daring. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat, anak-anak dalam keadaan siap untuk menjalankan aktivitas dan rutinitas seperti biasanya, yaitu belajar. Karena seorang murid atau santri tugasnya adalah belajar. Sebelum Pak Ali menyampaikan materi, jangan lupa anak-anak baca bismillah, baca Al-Fatihah, baca Asmaul Husna ketika akan memulai khususnya pada pelajaran akidah akhlak. Ya. Itu selalu Pak Ali ingatkan dan akan terus Pak Ali ingatkan. Kemudian karena anak-anak adalah seorang murid dalam belajar, belajarlah berpakaian yang rapi, belajarlah berbicara yang baik, belajarlah berakhlak yang baik. Karena apa? Karena semua itu adalah memerlukan pembelajaran dan itu adalah akan menjadi pembiasaan, ya. Kalau anak-anak mulai dari kecil sudah belajar menjadi baik, sudah belajar tentang kerapian, tentang kedisiplinan, insya Allah besok anak-anak setelah pulang kembali ke rumah masing-masing akan menjadi jiwa-jiwa yang disiplin, ya. Kemudian akan menjadi seseorang yang mempunyai karakter yang baik, ya. Karena sudah pembelajaran perilaku baik sudah dimulai sejak dini, sejak saat ini, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kemarin belajar tentang iman kepada qadha dan qadar. Yang terakhir kita belajar tentang fungsi. Sekarang kita akan belajar tentang pergaulan remaja, ya, adab pergaulan remaja. Kenapa ini penting kita pelajari? Karena anak-anak pada saat ini adalah masa-masa usia remaja. Itu perlu anak-anak ketahui. Ya. Bagaimana dalam usia remaja ini harus dilewati dengan baik dalam keadaan yang betul-betul tetap dalam hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena kalau anak-anak melihat itu di luar sana, ya, di luar sana maksudnya di luar tidak pada pendidikan, anak-anak melihat itu anak-anak remaja itu sama dibiarkan, ya, pola pergaulannya ya dibiarkan, ya. Kemudian ada yang sama orang tua berani, ya. Sampai-sampai ada yang sama orang tuanya sendiri itu dianggap temannya, ya. Sampai-sampai dianggap temannya. Maksudnya bagaimana? Tata kramanya tidak ada. Itu yang disalahkan siapa? Yang disalahkan pertama adalah orang tua. Orang tuanya, bagaimana orang tua dalam mendidik anak-anaknya. Maka anak-anak yang sekarang ini ada di pondok pesantren, ya, harus berbangga karena orang tuanya anak-anak itu adalah memberikan tempat yang baik.
Karena di pondok pesantren anak-anak akan dididik secara lahir, secara dohir, secara batin, ya. Karena perilaku itu tidak cukup dididik secara lahir, harus dididik secara batin dengan pembiasaan. Contohnya mudah saja. Contohnya kita mengaji. Kalau kita di pondok sudah rutin mengaji, ya, kemudian anak-anak sudah rutin untuk beribadah, insya Allah anak-anak kembali ke tempatnya masing-masing, ya juga pasti anak-anak juga akan mengaji, anak-anak akan beribadah. Ya. Karena sudah rutinitas sudah dilakukan di pondok pesantren, akhirnya apa? Pembiasaan itu sudah terbiasa. Dan umpama kok tidak ngaji itu terjadi sesuatu yang kurang dalam dirinya sendiri. Beda dengan anak-anak yang tidak lulusan pondok pesantren, itu berbeda, ya. Kita belajar tentang remaja. Apa toh itu remaja? Remaja itu mempunyai arti tumbuh, ya, secara bahasa. Remaja secara istilah memiliki arti sebagai masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Kira-kira usia antara 13 sampai 21 itu masa-masa remaja, masa-masa peralihan, masa-masa perubahan dari kanak-kanak menuju dewasa. Kalau dalam masa-masa itu anak-anak tidak diarahkan ke hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, maka anak-anak akan menjadi anak-anak yang apa? Yang seperti biasanya, ya. Ya, kalau anak-anak itu ada yang, ya, memiliki kira-kira, ya, kalau paling mencontohkan itu yang di luar sana, ya, itu kira-kira ada perilaku yang tidak baik, ya. Bagaimana cara naik kendaraan yang baik, ya, itu, ya, kalau anak-anak pondok pesantren harus berusaha bagaimana cara naik kendaraan yang baik. Kemudian ketika naik kendaraan pasti berdoa. Bagaimana doanya itu harus tahu. Dan itu mungkin tidak diketahui oleh anak-anak yang di luar pondok pesantren. Kemudian remaja itu adalah yang umurnya belasan tahun, ya. Anak-anak sekarang itu sudah kelas 3, ya. Berarti sudah remaja. Di dalam remaja sendiri itu akan terjadi perubahan-perubahan. Baik perubahan yang terjadi dalam fisiknya, itu akan terjadi secara sangat cepat, ya. Mungkin dari pertambahan berat badannya, kemudian tinggi badannya, ya. Itu akan lebih cepat di dalam masa-masa remaja. Karena ada yang anak-anak ketika di madrasah ibtidaiyah itu masih kecil kira-kira. Kemudian ketika dia masuk masa remaja itu perubahannya cepat dari proses-proses pertumbuhannya, ya, secara cepat. Perubahan bentuk tubuhnya mulai berkembang, mulai berubah. Perkembangan karakteristiknya juga mulai berkembang. Nah, perkembangan itu memerlukan apa? Memerlukan arahan-arahan yang tepat, ya. Karena untuk apa? Untuk pencapaian kemandirian, ya. Dia akan menunjukkan ini loh identitas saya. Ini loh saya yang sebenarnya pada masa-masa remaja. Dia akan mulai berpikir, mempunyai pemikiran-pemikiran yang logis, yang idealis, yang abstrak, ya.
Kemudian dia akan mulai banyak mengenal dan ingin mengenal tentang berbagai bentuk, tentang berbagai macam, ya. Itu perubahan yang terjadi pada remaja. Tapi ketika anak-anak ada di pondok pesantren, perubahan-perubahan itu akan diarahkan ke yang baik, ya. Identitasnya ditunjukkan. Kalau saya adalah santri yang baik, saya adalah murid madrasah yang baik. Perubahan pemikiran, pemikirannya diarahkan menjadi pemikiran yang berdasarkan apa? Berdasarkan aturan-aturan agama. Berarti kalau berbicara tidak seenaknya sendiri. Ketika berbicara itu berhati-hati. Karena apa? Karena selalu berdasarkan pada aturan-aturan agama. Ya, berbicaranya idealis tentang pemikirannya, ya. Karena mulai terbentuk dari apa yang pelajari, ya. Ada anak-anak yang ingin identitasnya menunjukkan kepahaman dalam bidang fikihnya. Dia akan belajar tentang fikih. Ada yang bidang nahwu sorofnya, dia akan belajar tentang nahwu sorof, ya. Ada yang dalam bidang kaligrafi, ada yang dalam bidang berpidato, berdakwah, ya. Dia akan sering belajar tentang hal itu, ya. Itu menunjukkan identitasnya. Dan ada juga yang karena suaranya bagus, ahli dalam sholawat, ya. Semua orang bisa bersolawat, bisa. Tetapi hanya orang-orang tertentu yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suara yang bagus, bacaan yang fasih, ya. Kemudian dia bisa melantunkan solawat-solawat yang indah. Sama-sama contohnya kira-kira. Pak Ali contohnya saja. Pak Ali ini suaranya ya biasa-biasa saja. Ketika Pak Ali melantunkan Al-Fatihah, ya biasa-biasa saja. Tapi ketika ada murid yang suaranya indah, kira-kira ya anak-anak mendengarkan yang suaranya indah, si santri itu melantunkan kira-kira dia ngaji Al-Quran, ya tadarus Al-Quran, suaranya indah, yang mendengarkannya saja senang, ya. Apalagi yang membacanya. Nah, itu akan menunjukkan identitas diri, ya. Itu adalah pertama tentang ruang lingkup remaja. Pengertian remaja sudah Pak Ali sebutkan tadi, mulai dari umur 13 sampai kira-kira menuju umur 21, ya. Itu perubahan dari kanak-kanak menuju dewasa. Kalau sudah lebih dari 21, pemikirannya sudah pemikiran dewasa, bukan remaja, ya. Nah, itu tentang pengertian remaja. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk ke ciri-ciri masa remaja. Nah, ciri-cirinya anak remaja itu bagaimana? Pertama, peningkatan emosional yang terjadi secara singkat. Dia memiliki peningkatan emosi yang terjadi secara singkat. Kalau anak-anak bertanya kira-kira, Pak, saya pernah melihat orang tua itu emosinya juga peningkatannya cepat. Berarti orang tua itu umurnya sudah tua, tapi jiwanya, emosinya masih remaja. Kok bisa, Pak? Ya bisa. Karena ada kalanya orang itu akan sesuai umur, ya. Maksudnya bagaimana?
Kalau seperti Pak Ali ini kira-kira ada yang sesuai umur. Ya, ada yang umurnya 30 tahun, emosinya juga menunjukkan emosi 30 tahun. Itu emosi kedewasaan. Ada yang umurnya 30 tahun, emosinya masih 17 tahun. Itu juga ada. Kemudian ada anak yang masih remaja, mau ke dewasa, tapi emosinya sudah emosi dewasa. Itu juga ada. Dari mana itu asalnya? Dari kedalaman ilmu yang dipelajari. Semakin orang itu dalam ilmunya, semakin orang itu dalam pembelajaran banyak dia mendapatkan keilmuan, semakin itulah dia akan bisa mengendalikan emosionalnya. Paham ya? Karena apa? Emosional itu dikendalikan oleh dua hal. Dikendalikan oleh zahir, dikendalikan oleh batin. Kalau zahir itu pengendaliannya oleh apa kira-kira? Oleh pergerakan-pergerakan yang ada yang bisa kita lihat. Kemudian kalau batin pengendaliannya bagaimana? Ya kita berwudu, kemudian kita berzikir, ya. Kemudian kita rutinitas ibadah itu dalam rangka salah satu pengendalian emosional. Tapi biasanya remaja itu emosinya sangat tinggi bagi anak-anak remaja yang memang dia masih full, belum terkontaminasi ya, masih full, emosinya tinggi. Kalau dia sudah menjadi seorang santri seperti anak-anak, karena sudah mulai diolah zahir dan batinnya, ya emosinya sudah bisa dikendalikan. Tapi kalau anak-anak nanti pulang kira-kira mengetahui perubahan emosi, ya bisa dilihat ya tetangga-tetangganya, bisa dilihat saudaranya. Kamu lihat saja ya. Bagaimana caranya melihat? Caranya salah satunya kita belajar dulu. Belajar ya. Kalau kita sudah belajar pasti kita akan melihat bagaimana peningkatan emosinya seseorang, emosionalnya seseorang ya. Bisa dipahami ya dari yang peningkatan emosional yang terjadi secara singkat. Tapi kalau anak-anak melihat ya seperti para ulama-ulama yang sudah luar biasa keilmuannya, dia pengendalian emosionalnya sudah betul-betul luar biasa. Ibaratnya dia disakiti orang. Contohnya dia disakiti orang, tapi dia tidak akan membalas menyakiti ya. Itu tingkatan ulama yang sudah tingkatan luar biasa. Ya, malah dia akan membalas dengan pemberian yang baik, pemberian yang baik. Salah satu contohnya siapa? Salah satu contohnya adalah beliau almarhum. Siapa kira-kira? Yang anak-anak mungkin pernah ziarah ke sana. Di mana? Di Jombang sana. Di makam siapa? Di makamnya Gus Dur ya. Beliau tentang contoh seorang ulama yang luar biasa ya. Itu contohnya. Ketika beliau itu di ibaratnya emosinya dimunculkan oleh lawannya, oleh seseorang, dia membalas tidak dengan emosional, tapi dia membalas dengan apa? Dengan hal-hal perilaku yang positif, dengan hal-hal yang perilaku yang baik. Itu contohnya. Karena apa? Karena pengendalian emosi itu kalau tidak dilatih itu sangat susah, sangat sulit ya, karena emosional itu hubungannya dengan hawa nafsu yang ada di dalam diri setiap insan
masing, dan itu tidak bisa kita lihat secara fisik, tetapi itu dilihat secara batiniah, ya. Kedalaman ilmu yang hanya bisa mengendalikan, ya. Makanya banyak orang-orang yang tidak bisa mengendalikan. Apakah saya santri ini bisa mengendalikan? Belum tentu. Hanya seorang santri, seorang murid yang betul-betul belajar, kemudian dia akan bisa mengendalikannya secara baik. Seperti anak-anak berkendara sepeda ontel atau sepeda motor, ya. Itu akan sesuai bisa mengendalikan, ya. Kalau tidak bisa mengendalikan, ya pasti tidak bisa menjalankan secara baik. Semoga pertemuan pada kali ini membawa manfaat, ya. Anak-anak ilmunya semoga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena susah, ya, sekarang kita pada zaman-zaman akhir ini mencari yang berkah-berkah. Makanya kita harus belajar mencari yang berkah, belajar mencari yang manfaat. Semoga Allah memberikan kemanfaatan, semoga Allah memberikan keberkahan atas usaha kita mencari keberkahan tadi. Semoga anak-anak dalam masa-masa umur pembelajaran ini, dalam remaja, anak-anak bisa melewatinya, ya, selalu dalam bimbingannya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dalam belajarnya semoga anak-anak paling ingatkan lagi, anak-anak tujuan dari rumah adalah menuntut ilmu, ya, saya ingatkan lagi. Makanya anak-anak menuntut ilmu yang baik, jangan yang tidak baik atau yang aneh-aneh. Itu istilahnya Pak Ali, ya. Kemudian jangan lupa fisiknya dijaga, kesehatannya dijaga, ya. Karena sekarang masih musim hujan, ya. Masih musim hujan, keadaannya masih seperti ini, masih ada COVID-19. Semoga kita terselamatkan dan diselamatkan oleh Allah dari penyakit-penyakit yang ada pada saat ini, dan tetap kita mendapatkan dan diberikan kesabaran oleh Allah, anak-anak dalam proses belajar, kalau Pak Ali dalam proses mengajar. Akhirnya Pak Ali akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.